Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mengerjakan tugas SPK ya. Di sini saya perkenalkan nama saya Mikail Alexander Firdaus. Kemudian dengan rekan saya di sini ada Mbak Tuti, ada Mbak Iva, kemudian juga ada Mas Dika dan Mas Ridwan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Baik untuk materinya ya. Di sini kita pakai aplikasi web. Jadi aplikasi web ini natif hanya terdiri dari 3 file ya, index HTML, script CS untuk JavaScript-nya untuk apa programnya, dan CSS ini untuk sekedar tampilannya supaya lebih berwarna. Mulai segini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Tika Khairul Bakti dengan NIM 42422039. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari input kriteria yang mana di sini dalam kodenya kita membuat fungsi yang pertama load kriteria form. Nah, di sini terdapat eh, nama nama kriteria dan bobotnya yang pertama yang bernama kriteria week. Kemudian ada jenis kriteria. Nah, nah, di dalam jenis kriteria terdapat dua value. Yang pertama itu ada benefit dan cost. Nah, setelah itu di sini ada tombol button. Nah, tambah kriteria. Yang mana ketika kita sudah mengisi kolom nama, bobot, dan jenis, maka akan ditampilkan di sebuah tabel. Oke, di sini kita langsung praktek saja. Di sini kita menggunakan eh, pemilihan laptop. Eh, Mohon maaf, HP. Nah, pertama itu ada harga. Di sini kita masukkan 40 bobotnya. Dan itu termasuk cost. Cost. Oh. Lanjut, yang kedua itu ada RAM dengan bobot 30 dan masuk ke kriteria benefit sama. Lanjut, yang ketiga itu ada kapasitas penyimpanan dengan bobot 20 dan atributnya itu benefit masih sama. Yang terakhir itu ada daya tahan baterai dengan bobot 10 dan kriterianya itu benefit. Nah, setelah ini di sini ada tombol lanjutan. Jadi setelah kita memasukkan kriteria, kita akan masuk ke tahap berikutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Sambil cek boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut dari Mas Dika, yaitu pada menu input alternatif. Di sini tertera nama alternatif yang akan saya masukkan dengan contoh merek HP. Saya ambil contoh pada merek HP Xiaomi saja. Xiaomi, dan harganya saya contohkan saja dengan contoh 8.500.000 begitu. Untuk RAM-nya sendiri
sebesar 8 giga. Oke. Dan nilai untuk kapasitas penyimpanannya sebesar 512. Dengan daya baterainya itu 6. Sebelum saya klik tambah alternatif, saya akan sedikit menjelaskan codingan yang ada di samping kanan ini. Yang pertama, pada kriteria catch itu mengartikan digunakan untuk menghasilkan elemen HTML yang telah diinput. Dan kemudian yang kedua, pada yang baris 119 ini, button type bertujuan untuk menambahkan alternatif yang baru. Artinya, alternatif ini akan ditambahkan ke tabel pada bagian bawahnya. Kemudian yang ketiga, pada daftar, artinya menunjukkan daftar alternatif ini yang sudah dimasukkan. Jadi kita akan coba saja untuk tambah alternatif yang pertama. Bisa dilihat sudah masuk. Kita coba lagi. Yang kedua, kita ambil merek dengan Samsung. Harganya kita contohkan di harga 10 juta. Ini sebagai contoh. Gunakan sebesar 16 GB. Untuk penyimpanan, kita contohkan saja 256. Nilai tahan baterainya 8. Kita klik tambah lagi, apakah bisa? Bisa, masih sama. Nah, kita juga akan melanjutkan untuk memasukkan nama alternatif yang lainnya. Oh maaf, ini yang Samsung saya keklik 2 kali. Jadi saya akan memasukkan dengan lain merek di ini juga. Contoh Samsung sudah dan Xiaomi sudah. Kita ambil contoh ke merek Oppo. Harganya kita contohkan yaitu dengan nilai harga sebesar 12 juta saja. Untuk nilai RAM kita contohkan sebanyak 8 GB dan penyimpanan kita contohkan 512. Untuk daya tahan baterainya itu kita contohkan saja 7 gitu. Kemudian klik tambah alternatif. Sudah masuk. Ya ini bisa dilihat. Masih sama. Kita tambah lagi. Ganti merek Advan. Dan kita contohkan di harga 9 juta ya teman-teman. Untuk nilai RAM-nya sama 16 GB dan untuk penyimpanan kita contohkan saja pada yang lebih tinggi. Contohnya 1024. Dan nilai tahan baterainya kita gunakan angka 10. Jadi sama, klik tambah. Sudah masuk dari berbagai merek-merek yang lain. Kemudian yang terakhir kita contohkan lagi di merek Vivo. Yang harganya kita contohkan yaitu 7 juta. Untuk RAM-nya sendiri contoh 7 dan untuk penyimpanan kita contohkan 256 dan baterai kita contohkan yaitu 5. Ini kita tambah. Oke, dari semua yang telah kita input sudah masuk. Ada 6. Karena ini yang bagian nomor 3-nya saya lupa terklik 2 kali. Jadi yang terpakai yang telah diinput itu seharusnya ada 5. Sudah cukup. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Tuti Susilawati, NIM 424224041. Saya di sini akan menjelaskan tentang prosesnya. Setelah menginput alternatif dan input kriteria, selanjutnya kita klik yang proses. Lalu di sini akan muncul hasil perhitungan normalisasi matriks.
Yang pertama, Xiaomi. Lalu pasal sebenarnya yang function proses SAW yang ini berfungsi menerima dua parameter, yaitu kriteria data yang berisi data kriteria seperti nama, harga, RAM, kapasitas penyimpanan, dan daya tahan baterai. Dan alternatif data itu berisi data alternatif dan nilai kriterianya. Selanjutnya untuk post normalized matrix, yaitu array kosong yang akan menyimpan hasil normalisasi untuk setiap alternatif. Selanjutnya untuk post kriteria count, yang ini yaitu untuk menghitung jumlah kriteria, yaitu panjang dari array kriteria data. Selanjutnya untuk yang for, yang codingan ini yaitu berfungsi untuk iterasi untuk setiap kriteria dengan indeks J. Selanjutnya untuk codingan yang ini count column values, yang ini yaitu berisi nilai-nilai dari semua alternatif pada kriteria ke J. Lalu untuk codingan yang const max value itu adalah nilai tertinggi dari kolom value, digunakan untuk kriteria bertipe benefit. Lalu untuk yang min value, nilai terendah dari kolom value, digunakan untuk kriteria bertipe cost. Untuk codingan yang ini alternatif data, yang ini sampai ini kriteria data ini kan ada yang benefit. Yang benefit itu yaitu nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum. Lalu nilai yang cost yaitu nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif. Lalu selanjutnya untuk codingan yang ini yaitu untuk mengecek apakah normalized matrix sudah ada. Jika belum, inisialisasi sebagai array kosong, lalu menyimpan nilai normalisasi ke posisi I, baris alternatif, dan baik. Perkenalkan, nama saya Nirvana Preti Ali dengan NIM 4242238. Di sini saya kebagian menghitung skor akhir, yaitu dari codingan ini adalah bayangkan setiap alternatif punya nilai-nilai dari beberapa kriteria yang sudah dinormalisasikan. Lalu setiap nilai kriteria dikalikan dengan bobotnya dalam persen. Lalu setelah itu hasil perkalian tadi dijumlahkan untuk menghitung skor total setiap alternatif. Akhirnya kita punya daftar skor untuk semua alternatif. Di sini sudah ada ya teman-teman, kita lihat ini. Ada peringkat, nama, skor. Lalu
ada juga codingan yang ini, yaitu setelah kita punya skor, kita buat daftar yang menghubungkan nama setiap alternatif dengan skornya. Misalnya alternatif A punya skor 85, atau B punya skor 90, dan seterusnya. Daftar ini menyimpan nama dan skor masing-masing. Lalu dari codingan yang ini, yaitu penjelasannya setelah daftar selesai, kita urutkan berdasarkan skor mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi alternatif dengan skor tertinggi ada di peringkat pertama diikuti yang lebih rendah. Lalu di sini ini sampai bawah. Ini itu gunanya itu untuk melihat hasil akhir skor. Jadi akan memunculkan kayak peringkat, nama, skor. Contoh peringkat pertama yaitu Advan dengan skor 0,911. Lalu sini kembali ada download hasil. Dan hasilnya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sakib Hanan Al-Hadi. Kami dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.